Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai persamaan atau kemiripan antara Werkudara dan juga Ratu Adil. Dimana saya yakin dua nama tokoh ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat Jawa. Werkudara dan juga Ratu Adil. Dimana Werkudara ini adalah adik dari Yudhistira, salah satu anggota dari kelima Pandawa yang terdapat di kisah Mahabharata. Sedangkan Ratu Adil ini sendiri adalah sosok yang sangat familiar karena digadang-gadang oleh tokoh-tokoh besar. Bahkan banyak disangkut pautkan dengan agama. Dari versi Prabu Siliwangi juga membahas Ratu Adil. Dari versi Ramalan Ronggowarsito juga bahas Ratu Adil. Dari versinya Jayabaya juga bahas tentang Ratu Adil. Saya kira Werkudara dan Ratu Adil sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Kali ini saya tuh mau bahas persamaan antara Werkudara dan juga Ratu Adil. Ternyata antara keduanya ini banyak kemiripan. Mari kita bahas. Yang pertama, Werkudara dan juga Ratu Adil berawal dari kesatria. Ratu Adil itu juga memiliki jiwa satria. Dia berawal menjadi seorang kesatria. Dia berlatih bela diri. Sama halnya dengan Werkudara. Werkudara juga seorang kesatria, masih remajanya, masih kecilnya. Dia seorang kesatria. Dia ahli main gada. Dia ahli bertarung. Dia ahli fisik. Ratu Adil dan Werkudara ini mereka sama-sama seorang kesatria. Lalu persamaan yang kedua, di mana Ratu Adil setelah dia tumbuh dewasa, dia tuh ngelakoni. Ratu Adil itu juga ngelakoni menjadi seorang pandito. Seseorang yang suka bertapa, suka semedi, suka meditasi ya. Pandito. Sama halnya dengan Werkudara. Werkudara setelah dia meranjak dewasa, dia juga ngelakoni. Werkudara itu juga ngelakoni loh. Dia ngelakoni, dia bertapa juga, dia juga semedi, dia juga meditasi. Lalu persamaan yang ketiga, Ratu Adil dan Werkudara ini sama-sama sampai tahap manunggaling kawula Gusti. Ratu Adil sampai tahap manunggaling kawula Gusti. Werkudara juga sampai manunggaling kawula Gusti. Bahkan yang keempat ini persamaannya itu Ratu Adil dan Werkudara itu sama-sama bertemu dengan sang jati diri, bahkan bertemu sang Maha Kuasa, perwujudan dari Maha Kuasa, manifestasi perwujudan nyata dari sang Maha Kuasa. Ya walaupun sang Maha Kuasa itu kalau mewujudkan diri tuh wujudnya tuh aneh-aneh wae. Wujudnya yang Maha Kuasa itu kalau berwujud memanifestasikan diri, wujudnya itu aneh, unik. Kadang aromanya tuh kadang juga aneh-aneh wae. Sama Ratu Adil dan Werkudara juga menemui mereka. Werkudara bertemu juga dengan sedulur 45 pancernya, juga bertemu dengan jati dirinya ya. Bahkan Werkudara juga bertemu dengan sang Maha Kuasa, perwujudan dari sang Maha Kuasa di zaman Werkudara. Dia mewujudkan sebagai Dewa Ruci. Kalau kamu tahu ceritanya Werkudara di kisah Mahabharata, Werkudara itu setelah dewasa dia bertemu dengan Dewa Ruci.
di mana Dewa Ruci itu singgah atau duduk atau bersemayam di hatinya Werkudara. Jadi Dewa Ruci itu menyatu rasa pangrasane Werkudara, perasaan Werkudara sampai kepada Sang Maha Kuasa. Dan Dewa Ruci itu adalah manifestasi dari kekuatan alam semesta yang menyatu, yang manjing kepada Werkudara. Begitu pula dengan Ratu Adil. Ratu Adil juga begitu. Ratu Adil juga bertemu dengan sedulur 4 pancernya Ratu Adil. Ratu Adil bertemu jati dirinya. Bahkan Ratu Adil bertemu dengan Sang Maha Kuasa, perwujudan manifestasi dari Sang Maha Kuasa itu sendiri. Dan di zaman Ratu Adil ini, Ratu Adil bertemu dan namanya adalah Dewa Budi. Kalau di zamannya Werkudara adalah Dewa Ruci, di zamannya Ratu Adil adalah Dewa Budi. Dewa Budi ini adalah seorang dewa yang tulus mengarahkan, memberikan pengajaran mengenai budi luhur. Ajaran-ajaran yang berbudi luhur. Tahu berterima kasih, tahu diri, cara bersikap, saling membantu, saling menolong, itu adalah ajaran berbudi luhur, ajaran yang mulia. Di mana Dewa Ruci dan Dewa Budi ini, versinya Werkudara dan versinya Ratu Adil ini, mereka berdua itu adalah perwujudan dari alam semesta. Mereka berdua itu perwujudan dari alam semesta. Bumi ini ada di dalam mereka, semesta ada di dalam mereka. Dimana ketika Werkudara jadi lakon, gak ada satupun yang bisa mengalahkan Werkudara. Bahkan Werkudara itu orangnya tuh niteni. Oh, kamu yang jadi musuhku. Sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun, Werkudara sama masih niteni, dia itu musuhku, gak pernah bisa baikan. Apalagi waktu Drupadi dipermalukan, bahkan Drupadi disakiti oleh Kurawa. Hancurnya hati Werkudara, marahnya hati Werkudara itu membunuh semua Kurawa. Sebenarnya yang membunuh sebagian besar Kurawa itu adalah Werkudara. Bahkan yang membunuh Dursasana di dalam perang Mahabharata itu adalah Werkudara. Werkudara mencabik-cabik dadanya Duryudana, tulang dadanya disobek, hatinya diremas, darahnya dipakai untuk mandi, bahkan diminum Werkudara. Bahkan ada juga yang kepalanya dipenggal oleh Werkudara, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Karena apa? Sumpah Werkudara adalah sumpah yang nyata. Sumpahnya Werkudara yang lahir dari hatinya itu adalah sumpah yang nyata. Dimana Duryudana, dia juga mati oleh Werkudara. Walaupun Werkudara dan saudaranya mengalami penantian yang panjang, tetapi sakit hati Werkudara tidak pernah redam. Sekali Werkudara sakit, dia akan tetap sakit. Hatinya akan sakit selama musuhnya hidup. Dengan tangan Werkudara sendiri dia bunuh semua musuhnya. Begitu pula dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu orangnya juga niteni tajam. Sekali tahu dia musuhku, ya selamanya jadi musuh. Mau 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 20.000 tahun, tetap jadi musuh. Dimana Ratu Adil ini, dia itu bisa menjadi baik. Ratu Adil bisa menjadi baik kepada orang yang baik, tapi Ratu Adil menjadi orang jahat kepada orang yang jahat. Jadi Ratu Adil itu seperti hukum imbal balik. Kalau kamu baik kepada saya baik kepadamu. Kalau kamu jahat kepada saya juga jahat kepadamu. Dimana Ratu Adil dan Werkudara itu punya kemiripan. Dimana saat Werkudara jadi lakon, bahkan saat Werkudara sudah tidak jadi lakon lagi, Werkudara tetap ditakuti.
dia tetap ditakuti, bahkan dia tetap disegani. Banyak orang yang takut dengan amarah Werkudara, tapi banyak orang yang segan atas kebaikan Werkudara. Sama Ratu Adil, mau dia jadi lakon atau saat nanti dia sudah tidak jadi lakon, dia akan tetap jadi makhluk yang ditakuti. Bahkan dia juga jadi makhluk yang disegani. Dia ditakuti dengan amarahnya. Banyak orang akan takut dengan amarahnya, tapi banyak orang akan segan dengan kebaikan-kebaikannya. Itulah kilasan video ini antara persamaan Werkudara dan juga Ratu Adil. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.